Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Dan pemirsa, kegiatan belajar mengajar online dan work from home sudah berlangsung 2 bulan. Pembatasan sosial berskala besar juga sudah diterapkan di beberapa wilayah. Sektor kesehatan seolah dibentrokan dengan sektor ekonomi yang semakin terpuruk. Namun pandemi belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Bagaimana dampaknya secara psikologi kepada masyarakat? Saya akan berbincang langsung dengan Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Bapak Ois Al-Kharani. Selamat siang, Pak Ois. Selamat siang, Mbak Mira. Sehat semua, Mbak Mira ya. Sehat semua, alhamdulillah, Pak Ois. Terima kasih sudah bergabung di Kabar Jawa Tengah. Pak Ois, Ya. kalau kita melihat ini pandemi ini sudah per bulan Maret hingga sekarang bulan Mei sudah 2 bulan. Ini kalau secara psikologi Bapak melihat masyarakat Jawa Tengah seperti apa, Pak Ois? Ya, 2 bulan itu waktu yang cukup lama ya. Ada perubahan situasi sosial, fisik, cara kerja. Ini menurut saya akan membuat perubahan psikologis yang sangat besar ya. Saya pribadi ya yang biasanya harus ke kantor 1 minggu saja itu rasanya berat ya, mencapai kebosanan. Ya. Dan itu Ini pastinya ini dirasakan oleh masyarakat juga yang harus bekerja dan belajar dari rumah, begitu ya Pak Ois? betul ya, karena penyesuaian itu ternyata butuh dukungan support ya, baik fasilitas. Coba bayangkan kalau misalnya anak-anak harus belajar di rumah, sedangkan kuota internetnya mereka tidak memiliki, atau mungkin sinyalnya jelek gitu ya. Ini menjadikan problem tersendiri, sehingga anak malah justru stres ketika mereka di rumah. Atau memang ada perubahan lain, misalnya Bapak Ibu yang biasanya banyak di luar bekerja, kemudian harus menyesuaikan bekerja di rumah. Anak menangkap bahwa asik nih Bapak Ibu di rumah, malah justru mereka sebetulnya WFH gitu, tetapi nggak bisa diganggu, tetapi posisinya di rumah. Lah ini bisa problem sendiri. Banyak sekali problem-problem ya, yang tentunya tidak terfikirkan oleh masyarakat. Ya. Suami istri misalnya, biasanya mereka jarang ketemu, misalnya ketemu malah jadi problem gitu ya, misalnya jadi ngerti ini ternyata suamiku modelnya begini. Ini banyak sekali, nanti kita bahas lah. Pak Ois, manusia ini kan ditakdirkan mempunyai kemampuan beradaptasi yang tinggi. Nah, ini menurut Betul. pandangan Pak Ois dari sisi psikologi, apakah masyarakat ini sudah cukup siap dengan kehidupan new normal? Oke, kalau bicara mengenai adaptasi semua orang memiliki, cuman ini situasi yang tidak normal. Kita berangkat dari berpikiran dari situasi normal, ada pandemik, itu menjadi situasi tidak normal. Makanya sejak 14 April, Presiden Republik Indonesia menerapkan bahwa ini sebagai bencana nasional. Berarti situasinya tidak normal. Terus bagaimana dengan new normal? Nah ini sebetulnya kita melihatnya banyak faktor nih Mbak. Ya kalau saya sebagai himpunan yang fokus kepada kejiwaan, mungkin teman-teman medis, ID dan segala macam ini kaget ya, khawatir. Aduh, ini new normal yang seperti apa nih? Tapi paling tidak kita akan support ya, support pemerintah bagaimana kita mengedukasi supaya new normal ya. Ya new normal itu ya mau nggak mau kita harus mengedukasi masyarakat supaya mereka memiliki ketahanan dan kemampuan beradaptasi dengan selama ini yang mereka sudah lakukan. Ini kalian 2 bulan nih, 2 bulan sudah lama di rumah. Sebetulnya intinya begini, semua masyarakat itu sebetulnya oke lah mereka beraktivitas secara normal. Cuman tolong perhatikan protokol kesehatan, physical distancing, pakai masker, kemudian cuci tangan sebelum masuk rumah, hindari berjabatan tangan dan segala macam. Ini sebetulnya yang pesan-pesan yang harus disampaikan dan dilakukan oleh masyarakat. Itu aja sebetulnya. Kalau masalah mereka bekerja, menurut saya sepanjang mereka normal, artinya mereka menjaga protokol kesehatan, menurut saya itu is okay. Jadi sudah terbiasa dengan virus corona, jadi bisa hidup berdampingan dengan virus corona asalkan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pertanyaannya, Ya. apakah sudah cukup siap masyarakat Jawa Tengah?
Kalau saya tidak bisa menilai siap atau tidak siap, Kalau karena dari memang sisi ini psikologisnya, kebijakan ya. Pak Ois? Kalau dari sisi psikologis, saya melihatnya ya siap tidak siap ya. Karena 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 begini, karena di lapangan juga kita sering jumpai masih banyak warga beberapa orang yang tidak menggunakan masker. Itu tandanya masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. jadi gini, saya saya itu melihatnya begini. Jadi teman-teman itu bisa jadi ya mereka itu bingung ya, karena informasi suara dari pusat ke daerah ini kadang-kala memang membingungkan. Ya, membingungkannya adalah ini salah satu contoh ya keluhan-keluhan. Jadi misalnya ini sekarang mereka mau edukasi physical distancing, tapi menjelang Lebaran misalnya ini mall dibuka semua. Orang ditanya kenapa nggak pakai masker? Ah nggak enak, nafasnya susah, mau nggak ada apa-apa. Memang semangat masyarakat atau apa ya mereka keluar tanpa masker itu sebetulnya mungkin ini bentuk dari indikasi bahwa mereka itu sebenarnya sudah bosan ya, karena ini nggak selesai-selesai gitu. Mereka juga nggak tahu. Bagi mereka adalah yang penting aku bisa aktivitas. Terus yang kedua Mbak Mira yang perlu diketahui bahwa saya bisa memahami gitu ya. Kalau orang misalnya disuruh pakai masker, tetapi misalnya masker langka, ini jadi sulit ya. Jadi sulit artinya nggak logis bagi akal mereka kalau kita disarankan masker, tapi maskernya carinya sulit atau harganya mahal. Nah, ini jadi ironis gitu, sehingga Jadi masyarakatnya dablek lah bahasa Jawanya. Jadi yang pertama karena sudah bosan menggunakan masker karena sesak nafas, yang kedua karena masker langka, jadi masyarakat banyak yang cuek begitu Pak? Yang kalau cuek itu indikatornya ini saya prediksi ya, bisa jadi apatis ya. Apatis itu tanda karena misalnya mereka gelisah, cemas, tidak tahu harus bagaimana. Kemudian ini sudah lama nih, bukan hanya faktor penyesuaian misalnya anak di rumah, kerja di rumah, bisa jadi mereka dirumahkan, mereka di PHK, ada faktor ekonomi juga, ya ada faktor keamanan, ada faktor indikasi pribadi misalnya, informasi yang terus-menerus di dalam pikiran mereka. Bisa jadi distres, karena mereka penyesuaian di rumah nggak tahu harus bagaimana. Aku di rumah terus harus bagaimana, masuk tidur bangun, padahal listrik harus bayar. Misalnya gitu, PDAM harus bayar, telepon harus bayar, makan mungkin jatahnya. Kalau misalnya banyak anak-anak yang jauh harus pulang, jatah makannya jadi bertambah banyak. Ya mereka seperti dikurung. Ada sesuatu yang mereka tidak jelas sehingga bisa jadi distres mereka sampai terjadi kebosanan, akhirnya apatis, bosan dan segala macam sehingga ya sudahlah mau gimana, karena banyak ini mall misalnya saya tanya kemarin nih, lo kenapa ke mall ya, mau gimana lagi Pak, nyatanya juga nggak ada apa-apa kok gitu. jadi jadi ini bentuk apa ya ekspresi masyarakat. Ada yang juga misalnya saya tanya, loh Pak, ini kan pandemi kok Anda masih jalan, loh saya ngurusi corona ya orang badok Pak gitu ya. Nah, saya bisa memahami gitu ya. Jadi ini ekspresi masyarakat. Tetapi yang perlu kita edukasi dan kita tekankan adalah membantu pemerintah bagaimana mereka menerapkan protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Jadi masyarakat lebih takut lapar atau takut virus Pak? Ya, ya bukan berpikirnya bukan begitu, bukan takut lapar atau virus. Dua-duanya takut gitu. Karena ini simultan sehingga faktornya banyak gitu. Jadi faktornya juga banyak. Misalnya sekarang ada tagar misalnya Indonesia terserah ini. Saya nanya teman-teman medis, loh kenapa terserah? Sebenarnya bukan terserah Pak, kita itu nggak menyerah. Cuman gimana ini garda terdepan berkorban, tetapi banyak kelonggaran sehingga masyarakat tidak terkontrol. Ya, tenaga misalnya penegak hukum, polisi, TNI itu nggak memungkinkan untuk mengontrol banyaknya orang. Bahkan ini rentan mereka, mohon maaf, membuat pelanggaran-pelanggaran dengan surat-surat palsu misalnya supaya pulang. Saya secara psikis saya bisa memahami, ya karena memang kondisi yang tidak jelas itu membuat orang
bisa bisa uncontrol, bisa mencari peluang-peluang meskipun itu melanggar aturan gitu kira-kira. Kondisi yang tidak jelas memberikan peluang untuk orang berlaku uncontrol begitu ya Pak. Ya, Saya juga mau betul. menanyakan bagaimana tentang layanan konsultasi psikologi online COVID-19 yang ada di HIMSI wilayah Jawa Tengah. Seberapa banyak Ya. masyarakat yang kanseling, tapi tahan dulu. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan bahas lagi nanti, tetaplah bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah dan kami akan lanjutkan dialog dengan Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Ois Al-Kharani, dengan tema tetap semangat menghadapi badai COVID-19. Pak Ois? Ya, Iya, Pak Ois. Kamira. Baik, HIMSI Jawa Tengah ini membuka layanan konsultasi psikologi online COVID-19. Seberapa banyak masyarakat yang sudah kanseling sejauh ini? Sejauh ini sejak kita buka Maret itu sudah di atas 500 lebih ya. Ya. Jadi kita sejak 23 Maret itu kita inisiasi sendiri di Jawa Tengah untuk menggandeng 70 psikolog ya, yang sifatnya emergency call. Nomor mereka saya minta kesediaannya untuk ditampilkan di flyer. Ya, hari pertama itu hampir 100 orang gitu ya. Memang trennya agak menurun. Ya. Saya sih berharap bahwa penurunan itu memang karena mereka bisa teratasi. Kemudian karena kenaikan tingkat positif, ODP, PDP itu semakin meningkat gitu, kita bikin layanan lagi nih batch kedua, ya batch kedua. Ini ternyata diikuti juga di seluruh Indonesia ya. Di beberapa provinsi juga bikin. Ini kemungkinan penurunan karena memang memang karena sekarang di provinsi lain juga bikin gitu ya teman-teman. Dulu kita terima klien bisa dari Lampung, dari mana Jakarta, dari kota-kota besar yang lain. Jadi bukan Bahkan ada hanya yang dari dari Jawa Tengah Papua. saja ya Pak Ois? Betul. Nah, kemudian karena teman-teman di provinsi lain membuat, kemungkinan turun karena bisa tertangani. Nah, akhirnya karena teman-teman psikolog semua berinisiasi bikin telekonseling baik PFA maupun mereka penanganan untuk terapi bahkan konseling untuk tindak lanjut, akhirnya melalui staf khusus presiden kita diberi layanan konseling telekonseling sejiwa ya. Itu yang bisa diakses secara nasional di nomor 119 extension 8. Ya, jadi teman-teman masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, khususnya lagi di Kota Semarang, kalau butuh layanan gratis, sukarela, itu bisa telepon ke 119 extension 8. Nah, itu bisa dilayani. Nah, nanti mereka bisa menanyakan apa saja kaitannya dengan COVID atau hal-hal yang lain yang bisa mengatasi kecemasan. Dan itu bisa berulang, misalnya butuh tindak lanjut, butuh penanganan khusus, terapi segala langsung, itu bisa telepon lagi. Itu dibantu juga dengan PT Telkom dan PT Infomedia. Jadi Demikian, Mbak Mira. layanan 119 extension 8 itu sudah bisa dijalankan per kapan Pak Ois? Per hari ini sudah bisa? Sudah, itu sejak April kok. Ya, jadi itu di launching oleh beberapa kementerian kesehatan, kemudian Kementerian Perlindungan Anak, Wanita, kemudian PT Telkom, melalui Pak Muldoko ya, staf khusus langsung di launching. Gitu. Pada saat kanseling, apa rata-rata yang dikeluhkan oleh masyarakat, Pak Ois? Yang dikeluhkan cemas, ya, cemas yang ya, rata-rata ya mereka cemas yang kadangkala mereka hanya butuh the brief ya, bagaimana mereka mengungkapkan. Jadi mereka itu seperti memberikan penilaian pada diri mereka sendiri. Akibatnya dari mana? Misalnya, kenapa ibu merasa cemas? Ya, saya takut. Ya, kemarin saya keluar rumah gitu. Emang nggak pakai masker? Pakai. Kenapa takut? Ya, takut aja lihat orang. Saya takut kalau pegang itu nanti bisa menjadikan virus. Saya takut kalau kena udara. Jadi
eh, Jadi kecemasannya mereka itu pada sektor kesehatan ya Pak Ois? Kecemasan pada sektor kesehatan kesehatan. dan menimbulkan psikosomatis, deg-degan, insomnia. Banyak sekali yang insomnia itu karena nggak bisa tidur. Saya tanya, apakah Bapak Ibu nggak bisa tidur beneran? Ya tidur sih Pak, cuma 2 jam. Ya, itu namanya tidur Pak, cuma tidurnya berkurang. Lah, Ya. hal-hal itu kalau tidak ada penjelasan, itu ternyata bisa jadi permanen. Ya, jadi permanen, pola hidupnya berubah. Ya, jadi tidurnya tadinya 5 jam dia butuh jadi 1 jam. Akhirnya besok paginya mereka harus tidur. Ya, nah ini pikiran-pikiran ini rupanya dapat diredakan ketika mereka melakukan telekonseling. Ada lagi yang misalnya, Bapak, kenapa jam 12 malam kok telepon? Saya nggak bisa tidur. Kenapa Pak? Anak saya mau pulang. Loh bukannya bahagia Bapak anaknya pulang? Ya saya takut karena anak saya dari Bandung. Emang kenapa Pak? Ya nanti kalau dia bawa virus, gitu. Enaknya gimana Pak? Saya harus nyuruh dia pulang atau enggak gitu. Nah, menunggu waktu, semakin hari semakin waktu itu dekat, itu semakin dia stres, bahkan mengalami kecemasan, bahkan psikosomatis. Nah, hal-hal itu rupa-rupanya cukup meringankan mereka ketika kita ajak apa ya, coba rasionalisasi, coba lihat kemungkinan informasi yang baik, coba tenang, mungkin relaksasi. Itu rata-rata mereka bisa membantu ya, cukup membantu teman-teman yang melakukan telekonseling. Iya, dari masyarakat yang kanseling itu lebih banyak ke kecemasan. Sebenarnya seberapa bahayanya kah kecemasan pada seseorang ini untuk kesehatan masing-masing, Pak Ois? Ya, jadi gini, ada orang yang apa, mengalami gangguan ya, gangguan. Tetapi dia, gangguan itu gini, dia jadi orang dengan gangguan ya, tetapi mereka dalam kondisi belum belum permanen ya. Misalnya cemas, hanya stres biasa. Gitu. Tapi kalau ini tidak ditangani ya, rata-rata mereka khawatir mereka itu akan menjadi gangguan betul disorder. Ya, contoh Oke. kemarin ada ya mungkin sudah ada sifat bawaan ya. Jadi mungkin dia mungkin mengalami banyak masalah, mungkin faktor keluarga, faktor ekonomi, bahkan faktor mohon maaf pernikahan misalnya. Memang sudah ada bawaan. Nah, mengatasi ini akhirnya timbul konflik misalnya, ada konflik. Konflik yang sampai akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu, depresi, bahkan ada indikasi mau bunuh diri. Seperti itu. Ini ada banyak kasus-kasus ya khusus dalam proses telekonseling ini. Jadi ini juga dimungkinkan mereka bukan hanya gangguan seperti itu, tetapi juga ada perilaku agresif. Ya. Kemarin makanya kita edukasi pada masyarakat itu supaya mereka itu tenang, rileks. Ya. Kalau Mbak Mira ingat, ya banyak peristiwa teman-teman yang ternyata positif berbohong. Ya, ya ini indikasi bahwa mereka itu bisa jadi mengalami trauma. Coba bayangkan, mereka merasa hidup sehat, sudah menjaga physical distancing, pakai masker, mungkin nggak pakai kaos tangan, ya. Suatu saat dia masuk ke suatu tempat misalnya, ada virus terpapar, mungkin lewat logam dan segala macam. Dia merasa bahwa dia sudah menerapkan protokol kesehatan. Tanpa sadar misalnya dia memegang itu, terpapar. Sampai di rumah dia lupa cuci tangan atau dia akhirnya positif. Coba, dia tidak tahu di mana dia terpapar. Terus kepada siapa dia terpapar. Kemudian dia tahu ternyata positif. Misalnya nih, atau dia punya gejala seperti itu. Orang-orang seperti ini pasti kalau tidak diedukasi punya perilaku untuk membalas. Oke. Caranya gimana? Ya gimana menularkan ke orang lain. Nah ini Itu yang yang saya bahaya. Ya. yang bahaya, yang saya wanti-wanti untuk teman-teman di 35 kabupaten kota untuk yuk edukasi baik lewat layanan iklan radio, konsultasi, yuk
supaya masyarakat ini sadar gitu ya, bahwa kalau misalnya mereka positif, ayo tertangani. Saya kemarin lihat himbauan Pak Gubernur misalnya mengenai mohon teman-teman yang ikut istimak Goa, mohon melaporkan. Itu sebenarnya himbauan karena memang saya yakin mereka ngumpet khawatir akan diperlakukan seperti apa, kan khawatir. Nah ini sebenarnya harus diteruskan bukan hanya kepada gubernur, tapi tempat-tempat di bupati, wali kota yang berada di daerah tertentu diberikan informasi, diberikan edukasi, ya supaya bahwa intinya adalah ini tuh bukan untuk menghakimi atau mau diapain, tapi ini supaya kita bisa isolasi. Kalau tidak diisolasi, mereka merasa nyaman, mereka misalnya tidak ada gejala, ini beresiko ya untuk menularkan kepada yang lain. Kira-kira demikian, Mbak Mir. Baik, terakhir Pak Ois, tips untuk tetap semangat dalam situasi pandemi seperti ini untuk masyarakat Jawa Tengah. Oke, yang satu, bagaimanapun kondisinya, menurut saya bahagia. Ya, salah satu cara bahagia itu adalah tersenyum. Ya, bukan senyum-senyum sendiri, tapi tersenyum. Saya sering memberikan saran pada teman-teman setiap bangun pagi, senyum. Ya, pertama kali selain bersyukur, senyum itu selain rasa bersyukur kita senyum. Lihat cermin, senyum. Yang kedua, bagaimana kita menerapkan mindfulness. Artinya gini, kesadaran ketika kita beraktivitas. Ya, kesadaran bahwa kita ini punya nafas, kesadaran bahwa kita ini masih sehat, kesadaran bahwa kita ini masih bisa menikmati makan. Kita berpikir hari ini, di mana kamu di sini, kapan, sekarang. Jadi menikmati semua aktivitas hari ini dengan full kesadaran. Ya kita merasakan kehidupan di rumah gitu ya. Kita bisa bertanam, ya kita bisa bersih-bersih rumah, olahraga. Biarlah hari esok, tetapi kita tetap produktif pada hari ini. Jadi dua hal itu menurut saya itu bisa mengeliminir kecemasan-kecemasan yang terjadi. Baik, Karena senyum dan menikmati semua aktivitas dengan penuh kesadaran. Terima kasih Pak Ois kesadaran. Al-Kharani sudah bergabung bersama Ya, kami di Kabar Jawa Tengah. oke.